Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mempersiapkan diri menghadapi UNBK 2020. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang yang paling sering ditanyakan peserta didik, yaitu persamaan garis. Hari ini kita fokus persamaan garis, fokus ke dua hal. Yang pertama level 1, ya, yang kedua level 2. Peserta didik yang Bapak banggakan, apapun terjadi, kamu harus ingat ini. Ini tidak bisa dilupakan. Yang kedua, persamaan garis melalui dua titik, ini harus bisa. Nanti walaupun ada trik, tapi ini tetap kita harus kuasai. Karena level 1, soal level 1, soal level 1 tetapnya menggunakan ini. Misalnya diketahui garis dengan gradien 2/3 melalui titik 1,-5. Ini jelas kamu tinggal substitusikan ke sini. Kemungkinan kedua adalah melalui dua titik. Misalnya ada garis melalui titik 3,4 dan titik min 2,1 misalnya, jelas kamu akan menggunakan ini. Tapi hari ini kita coba membahas bagaimana lebih dalam lagi tentang persamaan garis. Contohnya ini, ada garis P. Garis P ini melalui titik 0,-9 atau biasa dikenal dengan titik potong dengan sumbu Y. Sedangkan satu lagi melalui titik misalnya 12,0 atau dikenal juga memotong sumbu X pada 12. Ini ada dua yang kemungkinan akan ditanyakan. Yang pertama adalah persamaan garis. Karena garis ini melalui dua titik, maka kamu akan menggunakan ini, ya, di mana saja. Misalnya 0,-9, satu lagi 12,0, X1, Y1, X2, Y2, substitusikan nanti ketemu. Tapi memang ada triknya. Apabila ada sebuah garis diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya, maka persamaannya bisa pakai trik saja. Apa triknya? Titik potong dengan sumbu Y ini menjadi koefisien X, maka menjadi min 9X. Titik potong dengan sumbu Y, sumbu X menjadi koefisien Y, sama dengan kalikan 12 kali min 9. Dari sini kelihatan bahwa ini bisa kita sederhanakan. Apabila semuanya kita bagi 3, maka menjadi min 3x tambah 4y. Ini kita bagi 3, 4 jadi min 36. Kamu tahu bahwa jarang sekali yang di depan itu negatif, makanya dipositifkan. Caranya dikali -1, maka jadinya ini. Inilah persamaan garis P. Kalau dua titik ini kamu substitusikan ke rumus, hasilnya pasti sama. Ini masih level 1. Nah, yang mana level 2-nya? Lihat garis P. Ada garis Q di sini. Garis Q tegak lurus dengan P. Kalau sudah ada kata bagaimana jika, nah itu berarti kamu harus berpikir nalar. Bagaimana jika ada garis Q tegak lurus P melalui titik 0,9? Apa persamaannya? Nah, dibicara tentang bagaimana jika, silakan bernalar. Tapi ini memang karena kadang-kadang banyak ingin rumus, sering lupa.
Sekarang begini, persamaan garis P sudah ada trik juga. Tapi bagaimana kalau garis P juga belum diketahui? Nanti kita coba dua-duanya. Garis Q tegak lurus P pada titik 0,-9. Kalau persamaan P-nya, garis P-nya sudah ada, diketahui, maka kami bisa pakai trik saja. Bagaimana triknya? Tukar tempat. A3, B-4, C36. Maka yang P jadi koefisien X. Ini jadi 4X. Tanda ini jadi lawan, kurang jadi tambah. Koefisien X jadi koefisien Y, 3Y. Lalu C-nya berapa? Apakah 36? Tidak. C-nya dicari dengan mensubstitusikan titik yang dilalui. Ini X, ini Y. 4X sama 3Y sama dengan 4X-nya 0. Tambah 3, Y-nya -9. Maka diperoleh 4X tambah 3Y sama dengan 0 ditambah -27. Inilah persamaan garis Q yang tegak lurus garis P melalui titik 0,9. Tapi harus cari dulu persamaan garis P. Cara pertama. Cara yang kedua, nggak usah mencari persamaan garisnya, cari gradien saja. MP vertikal, ya dari sini vertikal 9, bukan ke sini tapi ke atas 9. Lalu ke kanan positif 12, berarti 3/4. Garis tegak lurus, hasil kali gradiennya harus -1. Jika gradien garis P 3/4, supaya hasilnya -1, caranya adalah lawan positif negatif. Kebalikan 3/4, 4/3. Inilah gradien garis Q. Gradien sudah ada, titik sudah ada, maka kita kembali lagi ke rumus yang pertama. Y dikurang Y1, MX dikurang X1. Tadi titiknya 0, yang ini ya, 0,-9. Berarti Y dikurang -9, M-nya -4/3, X dikurang 0, ya X. Menjadi Y tambah 9 -4/3 X. 3 kita kalikan, 3Y tambah 27 sama dengan -4X. Pindah ruas, 4X tambah 3Y -27. Sama saja. Kamu pahamnya yang mana? Paham mau pakai nyari persamaan garis P dulu, lalu pakai trik, apa mencari gradien pakai rumus? Terserah kamu. Tapi masih ada satu lagi yang kamu harus tahu. Ada garis P, ada garis Q, ada lagi garis R. Ini garis R nih, tegak lurus juga dengan garis P. Yang pertanyaannya adalah titik potongnya berapa? Titik potong garis R dengan sumbu Y. Coba bayangkan ada garis P melalui -9, 0,9 dan 12,0. Ada garis R tegak lurus garis P. Nah, kalau ditanyakan hanya titik potong, kamu bisa pakai persamaan, bisa juga pakai trik saja, pakai gradien saja. Ingat,
garis R itu tegak sejajar garis Q karena sama-sama tegak lurus P. Kalau sejajar berarti gradiennya sama. Gradien itu adalah vertikal bagi horizontal. Komponen vertikal bagi horizontal. Ini min 4/3. Y-nya titik potong sumbu Y kita cari. X-nya sudah ada 12,6 berarti Y 12 min 4/3. Lalu dikali silang min 48. Y sama dengan min 16. Tapi lihat gambar. Negatif pada gradien bukan nilai, tapi menyatakan arah. Kalau dia miring ke kanan, arah nilainya positif. Kalau miring ke kiri, negatif. Apakah min 16? Bukan. Lihat gambarnya. Titik potongnya ada di sumbu Y positif. Maka titik potongnya adalah titik potong dengan sumbu Y adalah 0,16. Jadi negatifnya tidak ada pakainya, hanya menunjukkan arah pada gradien saja. Lihat pada gambar saja. 4 itu yang harus kamu ingat. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Tetap semangat menuju UNBK 2020. Oke.